Sehat Sejonegoro, kembali lagi di Sejonegoro FM, sehat bersama Sejonegoro. Kita perkenalan dulu ya dok ya. Perkenalkan mungkin dari saya dulu. Jadi saya Dr. Gigi Winda Kumalasari, dokter gigi intensif di RSUD Sejonegoro. Saya Dr. Gigi Eli Lintang Sonia, sama juga dokter gigi intensif di Sejonegoro. Jadi hari ini kami berdua mau bahas tentang temanya itu adalah tips agar gigi anak tidak berantakan ya dok ya. Oke, jadi mungkin diawali dengan pertama dulu, mungkin kenapa ya dok, biasanya kan seringkali pasien itu datang keluhannya gigi anaknya itu berantakan. Mungkin diawali dari awalnya itu kenapa? Mungkin dari dokter Eli dulu silahkan. Oke, kalau gigi berantakan sendiri itu kan didefinisikan seperti gigi itu ada yang tumbuh di lengkung yang benar, ada juga di lengkung yang salah. Di lengkung yang salah ini bisa diartikan dia itu tumbuh di depannya atau bahkan di belakangnya. Jadi kondisi giginya itu seperti bertumpuk, berjejal. Jadi kondisinya itu nggak bisa rapi, nggak bisa rata seperti pada umumnya. Seperti itu. Nah, hal tersebut itu sebenarnya banyak sekali faktor yang mendasari dari gigi berantakan, gigi nggak rapi itu banyak banget. Salah satunya itu ada faktor genetik. Nah, faktor genetik sendiri ini disebut juga sebagai faktor keturunan. Jadi dari orang tua, dari ayah ibu itu juga bisa menurunkan ke anaknya. Nah, apa aja sih? Biasanya itu dari ukuran rahang orang tua itu juga berpengaruh. Kemudian ukuran gigi dari orang tua. Nah, semisal nih orang tuanya punya rahang yang kecil, tapi dia juga punya gigi ukurannya besar. Nah, hal tersebut itu bisa mempengaruhi dari pertumbuhan gigi. Kalau rahangnya kecil, kondisi giginya besar, itu nanti kan dia giginya akan berdesakan. Jadi giginya nggak bisa tumbuh dengan rapi, nggak bisa tumbuh dengan sesuai di lengkungnya. Jadi dia kayak bertumpuk-tumpuk, entah ada yang di belakang, entah ada yang di depan. Jadi susunannya itu berantakan gitu. Nah, selanjutnya setelah faktor genetik, ada juga yang disebut dengan faktor bad habit atau kebiasaan buruk ya dok ya. Kebiasaan buruk itu banyak banget. Salah satunya itu kebiasaan anak menghisap ibu jari. Nah, kebiasaan yang kelihatannya kayak sepele, kayak biasa aja, itu ternyata dampaknya besar juga ke anak. Nah, kalau kebiasaan anak menghisap ibu jari, selain dia kotor, banyak bakteri, banyak kuman, dia juga menyebabkan yang pertama, gigi depan atas itu bisa maju. Karena kebiasaannya dia sering menghisap ibu jari, otomatis dia itu mendorong gigi yang atas depan, seperti itu. Nah, kemudian selain dari gigi atas, gigi bawahnya juga bisa lebih mundur ya dok ya. Karena kan dia yang pertama dia mendorong depan, tapi dia juga yang belakang otomatis mendorong yang gigi bawahnya kan. Otomatis jadi kayak lebih maju, lebih tonggos seperti itu. Selanjutnya, selain dari menghisap ibu jari, ada juga kebiasaan ini mendorong-dorong lidah. Mendorong-dorong lidah itu secara nggak langsung dia bisa menyebabkan yang namanya gigi depan atas bawah itu bisa juga maju kayak gitu. Terus kemudian selain itu ada kondisi rongga mulut di mana dia bisa menyebabkan gigi nggak rapi, gigi tumpuk-tumpuk, gigi berjejal seperti itu. Yang biasa kita temui di kasus itu ya dok ya, gigi sulungnya itu belum lepas tapi gigi tetapnya udah tumbuh. Nah kayak gitu biasanya karena karena orang tua kurang tahu kondisi anaknya. Jadi gigi tetapnya udah tumbuh di belakangnya atau bahkan di depannya, tapi ternyata gigi susunya masih ada. Nah kondisi tersebut kalau udah kayak gitu ya harusnya memang dilakukan pencabutan kayak gitu. Jadi untuk kondisi gigi-gigi sendiri itu kan dia punya waktu tumbuh, dia punya waktu tanggal atau punya waktu lepas itu kan sendiri-sendiri ya. Nah maka dari itu memang dari anak lahir itu memang sebagai orang tua harus lebih telaten ke rongga mulut anak. Jadi kita lihat dulu apakah ada yang berbeda di giginya, apakah sudah benar, sudah sehat, ataukah giginya memang ada yang bermasalah. Seperti itu memang kita harus lebih telaten ke anak seperti itu. Jadi untuk gigi permanen yang pertama kali tumbuh itu ada gigi geraham ya dok. Gigi geraham yang pertama
itu di rahang atas dan juga rahang bawah itu tumbuhnya kurang lebih sekitar 6-7 tahun kayak gitu. Nah, kalau untuk gigi geraham pertama sendiri ini dia nggak menggantikan gigi susu, tapi dia akan tumbuh di belakang dari gigi susu gitu. Jadi itu nanti sekitar usia 6-7 tahun, sekitar anak mulai masuk SD ya. Mulai masuk SD itu kita harus lihat kondisi dari giginya, apakah emang udah tumbuh atau belum, itu dilihat. Kemudian setelah itu gigi seri itu gigi depan yang pertama kali tumbuh itu yang gigi depan bawah. Gigi depan bawah itu pertama kali tumbuh juga sekitar usia 6-7 tahun. Nah, kalau gigi depan sendiri ini dia akan menggantikan gigi susu yang tumbuh di lengkung tersebut. Jadi nanti kalau semisal gigi susunya belum lepas, kemungkinan besar nanti gigi tetapnya nggak bisa tumbuh di lengkung yang benar. Jadi kan di bawah gigi susu itu ada gigi tetap. Nah, kalau semisal gigi susunya belum dicabut, belum lepas, otomatis dia nggak bisa tumbuh di tempat tersebut. Jadi dia bisa tumbuh di belakangnya atau bahkan di depannya gitu. Jadi yang seharusnya dia di lengkung yang benar malah dia di lengkung yang salah karena terhalang oleh gigi yang belum lepas, belum copot kayak gitu. Nah, kemudian setelah gigi susu depan itu sekitar 6-7 tahun dilanjutkan sama gigi tetap yang atas. Gigi depan atas itu nanti dia tumbuh setelah gigi yang bawah. Nah, kalau kondisi-kondisi gigi susu yang mau copot, mau lepas itu biasanya dia itu ada kegoyangan, goyang sedikit gitu biasanya. Nah, kenapa sih kok goyang? Karena gini, karena gigi itu kan ada mahkota sama ada akar. Nah, kalau dia ada kegoyangan di gigi susunya, kemungkinan besar akarnya itu mulai teresorpsi atau akarnya itu mulai hilang sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah tahu goyang seperti itu, langsung aja ke dokter gigi biar dicabut. Kalau sudah dicabut, otomatis nanti gigi tetap yang akan menggantikan itu dia bisa tumbuh di lengkung yang benar. Kayak gitu ya dok ya. Jadi emang harus diperhatikan ya dok kondisi anak itu. Jadi nggak bisa kayak ya udah biarin aja nanti juga dia tumbuh, kan nggak bisa ya dok ya. Harus tetap dilihat kayak gigi ini udah tumbuh belum ya, gigi ini udah lepas belum ya, kan harus dilihat semuanya ya. Biar tetap susunannya rapi, biar nggak berantakan. Kalau gigi itu udah berantakan ya susah ya dok ya, perawatannya jadi lebih kompleks lagi ya dok ya, nggak bisa memang harus dari kecil ya, harus dari kecil. Emang kondisi kebersihan rongga mulut, kondisi gigi itu memang harus diperhatikan, jadi nggak bisa disepelekan gitu aja. Yang kelihatannya kayak sepele, kelihatannya biasa aja, itu ternyata berefek yang besar ke anak terutama ya dok ya. Terus silakan dok, mau dilanjutkan? Ya, mungkin itu sedikit ini ya dok ya, pengetahuan lah buat masyarakat luas ya mengenai kenapa sih gitu biasanya penyebab gigi anak-anak. Karena kadang orang tua itu biasanya sedikit ini ya, sedikit suka terkecoh ya, karena gigi itu kan nggak kelihatan biasanya. Kelihatannya kalau disikat aja gitu. Ini tiba-tiba anaknya udah besar, giginya udah tumbuh semua. Loh, kok ternyata nggak beraturan nih gitu. Kok ternyata gigi depannya maju mundur, miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Biasanya suka terkecoh gitu. Makanya penting banget orang tua gitu. Dari kecil tuh gigi anaknya itu, bahkan dari gigi susunya itu harus banget mulai untuk diperhatikan gitu. Karena sering banget juga biasanya tuh orang tua datang gitu ke dokter gigi tapi kondisinya gigi susunya udah banyak yang berlubang gitu ya dok, sering ya dok, banyak berlubang. Terus juga biasanya anak-anak yang suka minum susunya sampai mungkin lama ya dok ya, jadi pakai dot itu lama, jadi gigi depannya itu sampai udah habis kayak gitu, terus gigis gitu baru ya? datang kayak gitu, nanti perawatannya akan lebih kompleks gitu loh dan lebih lama, apalagi ini kan di anak. Jadi kalau kita ya dok, kami biasanya menekankan itu perawatan pada anak itu harus kalau bisa tuh semaksimal mungkin tidak menimbulkan trauma pada anaknya. Makanya kenapa kunjungan pertama pada anak itu penting banget sebenarnya ya dok ya, supaya anak itu nyaman ke dokter. Jadi kalau kunjungan pertama anak datang, anaknya enjoy gitu ya, fun, perawatannya berhasil gitu, pasti dia nggak trauma, terus nanti besok dia akan mau gitu loh, malah dengan keinginan sendiri datang gitu ke dokter untuk periksa. Nah yang kita harapkan seperti itu ya dok. Jadi karena kan
pada kenyataannya gitu. Biasanya kan anak datang udah kondisinya giginya sakit, bengkak gitu, biasanya kan gusinya bengkak, terus anaknya aja masuk tuh udah nangis-nangis. Kalau udah kayak gitu nanti akan kedepannya tuh akan lebih susah gitu untuk dari anaknya sendiri untuk datang, bahkan untuk datang aja akan lebih sulit ya Dok, daripada anak yang udah kooperatif dari awal seperti itu. Karena gambarannya anak kan takut ya, udah sakit kayak gitu ke dokter gigi pasti kayak nanti lebih sakit lagi kayak gitu kan, lebih iya gitu. Kemudian kemudian setelah itu mungkin tadi kan dokter Eli sudah menjelaskan mengenai penyebabnya ya Dok, asal mula kenapa sih gigi anak tuh bisa berantakan gitu. Mungkin saya menambahkan lebih ke ngasih tips ya, mungkin tips untuk Bapak Ibu apa sih yang perlu dilakukan gitu untuk mencegah gigi anak itu supaya nggak berantakan gitu. Tadi yang pertama menjelaskan tentang mengenai gen ya Dok ya. Jadi turunan. Nah kalau misalkan genetik itu biasanya agak lumayan tricky ya, karena kalau genetik itu kan biasanya misalkan memang ibunya punya postur rahangnya itu memang misalkan kecil, terus giginya besar. Itu mungkin dari awal itu evaluasinya mungkin bisa dilihat dari pertama kali gigi permanennya tumbuh. Jadi mungkin ketika gigi permanennya tumbuh tadi usia 6 tahun dia Dok, biasanya itu sudah mulai harus datang gitu ke dokter dievaluasi. Jadi kalau misalkan bisa dilakukan preventif, bisa nanti dilakukan preventif seperti itu. Tapi kalau memang datang dengan kondisinya giginya sudah tumbuh semua, gigi permanennya ternyata memang posturnya lebih maju ya Dok, jadi protusif gitu, lebih tonggos lah mungkin istilahnya. Itu mungkin ya terpaksa mungkin harus dilakukan pencabutan, kemudian nanti giginya dirapikan dengan alat orto ya, alat pakai kawat gitu, biasanya pakai behel seperti itu. Kemudian tadi yang kedua itu apa ya Dok? Ini kebiasaan buruk. Oh iya, kebiasaan buruk. Nah ini bad habit ya, mengenai bad habit. Kalau pada anak itu biasanya naluriah ya, biasanya dia menghisap jempol kan, sering di beberapa anak. Kalau misalkan bayi baru lahir gitu masih normal biasanya. Cuman kalau kebiasaan menghisap mulut itu terus dilakukan sampai anaknya mungkin sampai balita, sampai usia SD, bahkan masih ada yang sampai sekarang sebelum tidur tuh ini ada ibu jari. Nah itu juga salah satu faktor yang menyebabkan giginya itu jadi protusif gitu, jadi dia tonggos maju ke depan. Sebenarnya kalau di kedokteran gigi itu ada nanti dia pakai alat gitu, jadi namanya tuh tangkrip, nanti bisa di search aja kalau misalkan sahabat sejonegoro ini ya penasaran gitu. Jadi alatnya itu nanti ditempel di permukaan ini langit-langit gigi, di permukaan langit-langit gitu, jadi dia mencegah supaya tangannya itu nggak bisa masuk ke langit-langitnya gitu, makanya dia dipakein alat. Cuman kalau misalkan mau yang lebih simpel tuh biasanya di tangannya itu kalau anaknya masih balita gitu ya, masih kecil gitu, biasanya di tangan anaknya itu suka sama ibunya itu dikasih aja kayak plester gitu bisa. Kalau enggak yang pahit-pahit itu apa biasanya? Iya tahu aku. Pokoknya dioles apalah gitu, misalkan biar supaya anaknya itu nggak suka ngehisap jarinya kayak gitu, supaya anak merasa nggak nyaman lah. Biasanya kan nyaman tuh dia, kalau dia udah merasa nggak nyaman nanti lama kelamaan habit itu akan ditinggalkan seperti itu. Terus kemudian apalagi ya tadi, mendorong lidah, yang suka mendorong lidah gitu. Kalau kasusnya mendorong lidah itu biasanya tetap harus diobservasi dulu ya Dok. Tapi biasanya kebanyakan kalau menjulurkan lidah itu biasanya karena dia makroglosi. Jadi bentuk lidahnya, ukuran lidahnya itu lebih besar daripada yang seharusnya. Makanya dia mendorong gigi-giginya untuk bergerak maju ke depan seperti itu. Nah biasanya sih sebenarnya kalau kasusnya makroglosi seperti itu kan memang giginya biasanya suka renggang-renggang, terus dia agak maju terdorong ke depan gitu ya Dok. Kalau solusinya sih biasanya di orto ya Dok, di behel biasanya. Cuman mungkin kalau misalkan perawatan behel pun, karena kan kita kan harus menghilangkan faktor penyebabnya, dan kalau penyebabnya itu memang kondisinya
ukuran lidahnya yang memang lebih besar daripada normalnya, mungkin bisa nanti diperbaiki dengan kawat orto. Cuma nanti mungkin tidak terlalu maksimal ya. Jadi mungkin kalau misalkan mau hasil yang maksimal ya terpaksa lidahnya itu harus dipotong ya dok biasanya. Jadi dia dipotong terus baru nanti menyesuaikan dengan ukuran lidah yang normal, baru nanti bisa mencapai perawatan yang maksimal seperti itu. Kemudian tadi ada juga resistensi ya dok. Sundulan gigi tumbuk-tumbuk. Nah, gigi ketumbuk-tumbuk kesundulan itu juga sering banget ya dok di klinik tuh biasanya. Anak-anak dengan jadi gigi susunya itu masih ada, terus gigi permanennya udah tumbuh. Nah biasanya itu kalau kami ngasih edukasinya, memang ibu itu harus memperhatikan gitu. Jadi biasanya kalau gigi anaknya udah goyang, nah gigi susu goyang itu juga sebenarnya tanda kalau gigi permanen yang di bawahnya itu udah mulai mendorong naik gigi susu, mendorong gigi susunya untuk naik ke atas. Nah biasanya di tiap orang gigi susunya itu beda-beda ya dok. Ada yang didorong itu dia goyang, kedorong gitu. Kalau yang normal sih biasanya kedorong gitu, terus dia bisa lepas sendiri. Tapi di beberapa orang itu juga ada yang didorong itu dia nggak terdorong ya, dan karena faktor-faktor tertentu gitu kan dia nggak terdorong, jadi akhirnya gigi permanen itu tumbuh di belakangnya. Makanya terus dia jadi mengubah susunan gigi yang seharusnya gitu. Jadi dia jadi maju jadi mundur gitu. Makanya biasanya kalau kita bilang ke ibunya gitu, kalau giginya udah mulai goyang dikit aja, itu anaknya udah mulai langsung dikasih tahu gitu. Jadi giginya itu harus disuruh goyang-goyangin, entah pakai lidah, didorong-dorong pakai lidah bisa, atau mau pakai tangan juga bisa, pakai jari juga bisa. Pokoknya supaya gigi itu goyang gitu. Jadi nanti ketika dia datang ke dokter, kalau goyangnya itu sudah besar ya goyangannya, itu nanti nyabutnya akan lebih mudah, lebih painless, terus anaknya juga biasanya lebih nyaman ya, lebih nyaman dibanding kalau misalnya giginya tuh masih tancap dengan sangat kuat gitu ya dok. Jadi kan kita mau nggak mau harus anestesi gitu, disuntik ya, harus disuntik, dan anak kan takut, udah ngelihat jarumnya aja udah tantrum biasanya kan, jadi malah trauma, nanti malah nggak mau datang lagi gitu kan, nanti malah lebih ini gitu ya dok ya gitu. Terus tadi apa lagi dok? Oh ya, sama ini juga bisa. Biasanya kalau giginya udah rusak, nah di beberapa anak yang memang mungkin ini ya kurang menjaga kebersihan mulutnya gitu ya, yang biasanya apa sih itu namanya, gigis ya, gigis yang depan itu kan, jadi udah habis semua gitu, itu kan juga bisa mempengaruhi, mengganggu pertumbuhan gigi permanen yang di bawahnya. Karena yang namanya gigis itu kan berarti bakteri kan, itu terinfeksi, di situ ada kumpulan bakteri. Nah kalau dia semakin lama dia tidak diobati, terus dia masuk ke dalam, takutnya dia juga ikut mempengaruhi dari pertumbuhan gigi permanennya gitu. Padahal kita sangat benar-benar sangat menghindari yang namanya gigi permanen itu waktu anak masih remaja itu rusak gitu. Karena kalau udah rusak udah nggak ada gantinya, padahal gigi itu masih akan dipakai dalam jangka waktu yang lama ya dok, bertahun-tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu sayang sekali lah. Apalagi kalau harus dicabut, harus ditambal, karena gimana pun namanya tambalan, gigi normal itu pasti jauh lebih kuat, jauh lebih bagus juga ya dok daripada tambalan seperti itu gitu. Terus oke, mungkin kita istirahat dulu ya dok ya, nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, kembali lagi di Sarjanegara FM Sehat bersama Sarjanegara. Mungkin kita ngelanjutin tadi ya dok ya, tentang tadi udah apa sih dok? Tadi udah tentang ini perawatannya ya, beberapa opsi lah untuk perawatan yang bisa dilakukan kalau gigi anak berantakan. Ya pokoknya intinya itu
sebisa mungkin sih kita lebih ke preventif ya dok. Jadi kita mencegah dulu, karena kan kalau udah kuratif gitu kayak kalau udah sampai dipasang behel gitu kan pasti kosnya akan lebih besar dibanding preventifnya kalau dari kecil sudah dibiasakan ke dokter. Karena jadi banyak banget ya orang tua itu yang kadang masih awam gitu loh. Jadi kalau gigi anaknya berlubang, gigi susunya gitu berlubang, masih banyak banget kayak yang suka nanya, emang gigi anak itu bisa ditambal dok? Emang gigi anak itu bisa dirawat gitu? Itu bisa banget ya dok. Ada yang bilang gini juga dok, emang boleh dok ditambal kurang dari 6 tahun? Ada juga yang kayak gitu dok. Iya yang gitu-gitu. Padahal gigi 6 tahun udah, gigi susu udah tumbuh sempurna kan dok. Makanya itu kayak kurang ini wawasan ke orang tua. Iya kurang wawasan. Karena memang perawatan pada gigi anak, gigi susu itu ada gitu. Iya, bahkan kan kalau di kedokteran gigi malah spesialisasinya juga ada gitu, di kedokteran gigi anak gitu, yang memang khususnya adalah untuk merawat gigi anak gitu, preventif supaya ketika gigi permanen sudah tumbuh semua itu bagus lah gitu, maksudnya tanpa ini gak ada keluhan gitu. Seperti itu yang sering sekali mungkin orang tua ini ya suka lupa gitu. Jadi memang mencegah lebih baik ya dok daripada mengobati. Iya, benar. Terus mungkin kita lanjut ke tipsnya ya dok ya. Tipsnya biasanya kalau anak itu pasti dari asupan dulu, asupan nutrisi ya. Ya paling gampang pokoknya yang 5 sehat 4 sempurna lah, itu yang paling gampang. Tinggi kalsium kan udah ada di susu ya dok ya. Terus vitamin, sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan udah lengkap. Terus juga protein, biasanya kan zinc, zat besi gitu-gitu kan udah ada biasanya di susu, makanan udah ada biasanya. Daging, ikan gitu, telur itu kan banyak tuh proteinnya. Ikan apalagi kan ada banyak vitaminnya gitu. Terus sama yang terakhir jangan lupa juga untuk asupan air putihnya. Biasanya sehari 2 liter ya dok? 2 liter. Sehari 2 liter, 8 gelas lah sehari gitu ya. Terus juga konsumsi susu, ini di beberapa anak memang tricky ya dok kalau minum susu itu, karena memang jadi misalkan kita kalau di anak kecil gitu, memang kalau anaknya sudah bisa minum dari gelas itu memang sudah harus dibiasakan untuk minum dari gelas ya dok. Jadi kan biasanya memang peralihan, tadinya kan minum ASI kemudian diganti DOT, itu nggak masalah sebenarnya. Cuman memang penggunaan DOT itu juga harus bijak ya. Jadi benar-benar kita tuh harus memperhatikan kalau susunya sudah habis itu DOT-nya harus dicabut gitu. Jangan membiasakan anak itu ngedotnya itu terlalu lama. Sampai pagi biasanya kan. Apalagi sampai ditinggal tidur itu pagi. Ini ya akibatnya buruk ya buat gigi ya, karena susu itu kan sebenarnya dominan kan isinya gula ya. Iya, gula. Jadi dia kalau menempel terlalu lama, mungkin dia bagus ketika dia dikonsumsi masuk gitu ya dok. Tapi kalau dia mengendap terlalu lama di gigi, nah itu yang biasanya bisa bikin gigi anaknya itu gampang banget lubang gitu. Makanya sering banget ketemu anak-anak yang giginya gigis depan itu hitam semua, itu juga salah satu penyebabnya selain dari makan makanan yang lengket, permen, coklat gitu-gitu. Bisa juga dari susu yang mengendap terlalu lama di gigi gitu. Sama juga ya dok, kalau sering makanan yang lengket-lengket, yang manis-manis kayak gitu sebenarnya boleh. Cuman memang kan kita menghindari makanan-makanan itu tuh menempel terlalu lama di gigi. Makanya kalau bisa selain konsumsinya, jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali ya dok, tetap boleh. Cuman itu jadi di maintain. Jadi misalkan anaknya habis makan yang manis-manis gitu, yang lengket-lengket gitu, kalau misalkan sikat gigi terlalu libet, minimal kumur-kumur lah gitu ya. Jadi minta anaknya buat kumur-kumur supaya sisa-sisa makanan tadi itu nggak menempel terlalu lama di giginya gitu. Jadi dibilas pakai air gitu kan dengan berkumur, itu nanti bisa menghindari terjadinya gigi itu jadi lebih gampang rusak seperti itu ya. Soalnya kadang anak-anak juga ini ya, kalau disuruh sikat gigi juga nggak begitu mau ya, nggak semua anak mau gitu kalau sikat gigi ya kan. Nah itu juga ribet gitu mungkin ya gambarannya ya kayak.
setiap ibu pasti bisa lah, maksudnya tahu lah cara nge-treat anaknya seperti apa, itu nanti disesuaikan saja ya Dok ya. Gitu. Tapi ya emang paling enggak kalau nggak mau sikat gigi ya paling kumur lah ya minimal, biar nggak terlalu lama itu kayak coklat nempel gitu kan ya. Kalau dibiarin kan nanti giginya berlubang ya Dok ya. Biasaan kayak gitu yang maksudnya kelihatannya kayak kecil, kayak cuma kayak makan coklat gitu, tapi kenyataannya kan dia berefek besar. Terus kayak ngedot juga, itu juga paling banyak tuh kasus ngedot terlalu lama itu gigi depannya jadi pada coklat, itu udah mulai berlubang, itu udah emang harus ditambal secepatnya. Bisa ya, mams gitu biasanya kan kalau sama ibu ya Dok. Memang apa namanya, anak-anak tuh susah gampang ya, susahnya 2 kali tapi susah gampang gitu, cuman ya pintar-pintarnya lah gitu. Karena kami juga biasanya kalau apa namanya pasiennya yang datang anak gitu juga kami mencoba semaksimal mungkin ya supaya anak tuh nyaman gitu, entah gimana pun lah, nonton video lucu lah atau nanti kita kenalin alat-alatnya kedokteran gigi yang nggak serem lah buat anak. Jadi biar dia nggak takut ya. Supaya dia nggak takut. Pokoknya segimana mungkin kita posisikan supaya anak itu nyaman gitu ketika datang, dan paling penting adalah supaya dia mau datang lagi gitu. Itu yang paling penting sih, karena kemarin juga waktu kita di puskesmas tuh ya Dok. Jadi waktu itu kita kan pernah ke SD gitu, terus ngasih pokoknya fun gitu sama anak-anak, mencoba untuk deket ya, mereka ngobrol apa kita setahu-tahunya aja ya, ikutin aja gitu. Nanti pada akhirnya itu apa namanya anak-anaknya itu datang gitu sendiri, dan ibunya tuh bilang kalau ya emang anaknya kemarin disuruh datang, akhirnya dia datang. Itu sebuah karena dia ya. Banggaan ya Dok. Banggaan ya kan. Jadi sebenarnya anak-anak tuh mau sebenarnya kalau dikasih taunya itu dengan baik gitu. Jadi jangan ditakut-takutin, terus jangan apa namanya, jangan ditekan gitu loh. Karena kalau kita ngasih taunya tuh baik-baik, anaknya fun juga sama kita juga nyaman, itu nanti pasti dia akan datang sendiri, mau untuk balik-balik lagi, datang lagi gitu. Bahkan biasanya itu Dok, dia ngajak teman-temannya. Ya kan Dok, biasanya kayak dia tuh datang ke sini udah enak gitu, nanti teman-temannya juga pada ikut. Iya kan Dok. Banyak kayak gitu Dok. Nah itu experience yang ini ya Dok. Kaget juga kan aku juga sih. Kok tiba-tiba rame pasin anaknya. Gitu. Karena emang itu dia ngajak teman-temannya Dok, dia nggak sendiri. Terus apa lagi ya Dok? Oh iya, mungkin tips juga lagi ya untuk ini sih, lebih ke cara menjaga kebersihan mulutnya kalau di anak-anak. Mungkin kita mulai dari anak pertama kali lahir, dari bayi. Jadi jangan kira kalau kita bilang anak-anak gitu ya, itu maksudnya adalah ketika misalnya kayak balita gitu, kayak ketika dia udah mulai ada banyak giginya terus baru disikat gigi. Kayaknya enggak ya Dok. Dari mulai bayi pun kebersihan gigi dan mulutnya itu tetap harus dijaga. Mungkin kalau kita lihat gitu kan mungkin giginya belum ada ya Dok, tapi calon giginya, benih-benih giginya itu kan ada di bawah gusinya. Jadi otomatis yang perlu kita perhatikan itu adalah kebersihan gusinya, karena itu juga menyangkut ke benih-benih gigi yang ada di bawahnya gitu. Nah kalau misalkan di bayi biasanya yang belum ada giginya gitu ya Dok, itu biasanya kalau mau membersihkan itu biasanya kita pakainya kasa steril atau kain yang bersih, yang lembut gitu ya Dok. Yang lembut gitu, itu jadi nanti itu dililitkan di jempol atau jadi telunjuk juga bisa. Jadi kainnya itu dililitkan, kemudian nanti dia dicelupkan ke air hangat ya Dok ya. Celupkan ke air hangat terus digunakan untuk membersihkan gusinya. Jadi gusinya, bibirnya, kemudian lidahnya, langit-langit mulutnya itu dibersihkan pakai kasa tadi. Bersihinnya satu arah. Jadi misalkan dari pangkal lidahnya ke depan, terus gusinya muter dari luar ke dalam gitu. Fungsinya apa? Jadi anak-anak itu apalagi kalau bayi itu kan masih minum susu ASI. Nah, setelah minum susu itu kan pasti masih ada ya Dok sisa-sisa susu di mulutnya. Nah, itu kita menyeka dengan kain itu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita menghindari adanya
infeksi di situ. Jadi kadang tuh di beberapa anak ya, mungkin karena itu juga jarang dibersihkan juga mungkin ya. Jadi biasanya dia biasanya dia timbul ruam-ruam merah gitu atau enggak putih-putih gitu di lidahnya. Lidah terutama ya. Di lidah biasanya anak tuh nangis terus, demam gitu, kok dicari-cari kok kayaknya kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ternyata dilihat lidahnya itu biasanya itu jamur ya. Jamur. Biasanya ada jamur di situ. Kalau enggak ya ada kumpulan bakteri gitu di situ. Dia menyebabkan anak itu jadi rewel, jadi terus kadang demam gitu ya kan, biasanya ibu panik kan. Itu salah satu penyebabnya juga bisa itu. Jadi perlu dilihat juga ya Dok ya. Jadi perlu dicek juga apakah lidahnya atau rongga mulutnya itu bersih enggak gitu. Terus tetap dibersihkan setiap hari seperti itu. Terus nanti biasanya di anak umur udah 1 tahun, 2 tahun menjelang 3 tahun itu biasanya udah mulai tuh tumbuh gigi susunya. 1, 2 itu udah mulai tumbuh. Itu nanti mungkin ibunya aja ya yang menyikat juga kalau masih usia segitu. Jadi disikat aja sama pakai sikat. Biasanya kan ada sikat bayi yang itu loh. silikon itu kan Dok. Yang itu ditunjuk itu udah disikat aja. Nggak usah pakai pasta gigi dulu karena kan masih kecil. Pakai sikat aja disikat. Yang penting disikatin sih. Gitu. Kemudian udah nanti biasanya umur 3 sampai 4 tahun itu gigi susunya udah mulai tumbuh semua, udah mulai full gitu, udah 20 ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu penasaran, kalau pas ngitung gitu gigi susu anak kita ada 20. Jadi kalau misalkan udah dihitung tuh 20 pas, itu berarti udah lengkap. Nah, PR-nya adalah ketika gigi susunya udah lengkap, anaknya udah harus mulai diajarin gitu. Jadi sikat gigi itu jangan dari kecil disuruh langsung sikat gigi, nanti dia nggak tahu gitu loh sikat gigi yang benar seperti apa. Jadi kebiasaan dia sikat gigi dari kecil itu kalau dia itu salah berlanjut sampai gede itu percuma gitu loh, sayang, karena kebersihan gigi itu tergantung banget sama sikat giginya. Sebenarnya simpel ya Dok, cara menjaga kesehatan gigi itu ya dari menyikat gigi itu, seperti itu. Cuma ya simple itu kan nggak bisa diartikan simpel ya Dok. Jadi kayak pas sikat gigi itu harus semua sisi kena gitu. Nah gitu. Jadi nggak boleh ada yang terlewat ya, meskipun cuma 1-2 gigi, karena efeknya kan besar Dok kalau misal bersihan gigi kurang itu kan juga banyak nah akibatnya. itu juga makanya dari kecil itu juga harus diajarin anaknya. Jadi harus diajarin dulu yang benar gimana, jangan langsung otodidak disuruh sikat gigi sendiri gitu. Pelan-pelan aja ya. Yang penting anaknya tuh yang ngerti, terus dia bisa mempraktekkan dengan benar gitu. Terus harus di ini juga ya Dok, diperhatikan. Jadi jangan ditinggal-tinggal. Jadi ibunya itu juga harus memperhatikan dulu kalau dia udah benar nih cara sikat giginya, baru boleh disuruh sikat gigi sendiri, itu udah aman. Jadi kalau belum ya diajarin. Ya emang harus sabar Dok jadi orang tua ya. Ya kayak anak kan kayak nggak mau kayak gitu kan. Tapi lama-lama juga kalau dengan sabar, dengan lama juga mau ya Dok. Nggak tahu ya Dok, sebelum pernah sih, tapi ya sepertinya ya. Sepertinya insya Allah iya. Insya Allah ini. Yang penting ini sih, jangan dimarahin kalau ngasih tahu. Yang penting pelan-pelan aja. Anak itu pasti akan lebih nurut kalau kita ngomongnya pelan. Daripada kayak harus minta-minta gitu. Lebih keinget ya Dok, lebih didengar gitu. Lebih didengar, benar. Karena kalau orang tua marah itu pasti udah takut dulu anaknya. Nggak ngedengerin malah ya kan Dok. Nangis ya. Fokus ke nangis. Ya udah pelan-pelan aja, nanti juga. Ya emang anak kan nggak misal dikasih tahu langsung gitu kan, enggak kan ya Dok. Enggak semua anak langsung. Jadi ya emang harus pelan-pelan ngasih taunya, caranya sikat gigi kayak gini, diprakteknya kayak gini, emang harus telaten dan harus sabar. Betul. Nah itu kuncinya moms ya. Kuncinya harus telaten dan sabar, karena kalau anak dari kecilnya itu sudah benar sikat giginya gitu, wah nanti udah gampang lah pokoknya gitu untuk menjaga kebersihan mulutnya gitu. Karena saya tuh juga dapat banyak pertanyaan ya Dok. Dulu tuh waktu pernah ibu-ibu tuh nanya kayak, kenapa ya Dok saya tuh masih umur 40-an gitu, tapi gigi saya tuh udah habis gitu. Udah habis apakah karena, dia tanya gini, sebenarnya ada tipsnya nggak Dok supaya giginya itu nggak gampang habis gitu. Sebenarnya itu balik lagi, maksudnya kita berusaha untuk membenarkan
persepsinya dulu Iya. gitu, bahwa nggak ada hal-hal tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan kemudian membuat giginya itu jadi cepat habis, itu nggak ada ya, Dok? Iya. Memang rusaknya gigi itu juga sebenarnya ada progresnya juga, nggak langsung tiba-tiba giginya habis gitu. Cuman memang beberapa orang memang biasanya nggak ngeh ya, karena namanya gigi, apalagi gigi sendiri kan jarang banget lihat gitu. Kadang juga beberapa orang sikat gigi itu kan nggak sambil ngaca, jadi kan nggak selalu ngelihat gitu kondisinya. Jadi dia nggak tahu tuh kalau progresnya sebenarnya udah lama. Cuman baru kerasa sakit itu ketika memang dia udah kerusakan giginya itu udah menyentuh saraf giginya. Maka akhirnya dia baru merasa sakit, loh kok tiba-tiba sakit, terus dia ngaca, dia lihat, loh kok gigiku udah habis gitu. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi memang ada progresnya, cuma memang mungkin tidak terperhatikan ya, kurang seperti itu. Jadi simpel sih sebenarnya, sikat giginya itu harus benar gitu. Terus tadi balik lagi kalau ke anak-anak itu pasta giginya, kalau misalnya dia udah 3 tahun ya udah bisa meludah sendiri, itu tipsnya adalah cari yang ada kandungan fluoride-nya. Biasanya sekarang kan pasta gigi anak itu kan udah banyak tuh macam-macamnya. Pokoknya pilih yang mana aja boleh, mau rasa-rasa juga boleh, mau yang biasa juga boleh, yang penting kita cari yang ada kandungan fluoride-nya. Karena fluoride itu bagus ya, Dok. Bagus untuk mencegah gigi berlubang, terus untuk membantu juga mensupport supaya giginya itu lebih kuat, seperti itu. Terus juga penggunaan pasta giginya kalau di anak itu juga harus diperhatikan. Sikat giginya juga. Kalau sikat giginya itu biasa kalau anak ya pasti kita pakai yang buat anak. Iya, yang kecil itu ya, Dok ya. Jangan dipakein buat dewasa, karena biasanya kadang saya nemu juga banyak sikat gigi dewasa juga pas saya pakai juga kegedean, Dok. Terlalu besar. Karena ini ya menyamakan bentuk giginya ya, bentuk giginya, lengkung rahangnya juga. Karena kalau sikat giginya terlalu besar, nanti dia nggak bisa menyentuh permukaan paling belakang ya, Dok. Sikat giginya besar, kecil. Terus yang lembut juga, Dok. Terus kalau bisa ujungnya itu jangan yang kotak tapi yang agak membulat gitu. Jadi pas bersihin yang belakang pol itu dia bisa nyampe. Nah gitu. Terus apa lagi, Dok? Oh iya, terus juga jangan lupa beli sikat lidah. Nah, ini penting tuh. Sikat lidah. Tapi, Dok, saya tuh juga pernah lihat di beberapa sikat gigi itu di belakangnya itu ada, di belakang sikatnya itu ada jeruji-jerujinya gitu, dan memang dia kayak mungkin berinovasi. Iya. Terus itu bisa juga dipakai buat sikat lidah katanya, tapi saya juga belum coba sih. Tapi kalau bagusnya ya pakai yang sih, buat sikat lidah ya, Dok ya. Biar maksimal gitu. Bener. Itu terus oh iya, terus ukuran pasta giginya. Jadi kalau pakai pasta gigi jangan banyak-banyak, karena namanya pasta gigi tetap ada kandungan deterjennya. Busa kan, apalagi kalau anak kadang suka tertelan. Walaupun di beberapa pasta gigi memang klaimnya itu aman untuk tertelan, tapi namanya ya kalau ketelan terus ya tetap bahaya ya, karena itu kandungan utamanya kan ada deterjen. Sekali 2 kali nggak apa-apa sih, Dok, tapi jangan tiap sikat gigi. Makanya besar dari ukuran pasta giginya itu juga harus disesuaikan. Jadi kalau anak itu kita sebiji jagung atau segini ya, Dok, seujung jari lah ya, dikit gitu. Terus kita taruh aja di atas giginya, terus kita ratain pakai tangan. Jadi dia straight bisa dari ujung ke ujung gitu, baru nanti dipakai. Gitu. Jadi memang sangat simple tapi harus teliti gitu. Jadi dikit gitu ya, Dok ya. Tapi kalau udah ini semua pasti nanti kita break dulu ya, Dok ya. Kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi. Oke, siap. Oke. Oke, kembali lagi di Sujonegoro FM, sehat bersama Sujonegoro. Tadi sampai mana, Dok? Tips menjaga kesehatan gigi. Tadi udah sampai ngajarin anak. Nah, terus sekarang gimana sih, Dok, cara, ini kan tadi kan kita udah tekanin terus nih bahwa yang paling penting adalah cara sikat giginya. Caranya harus benar, waktunya harus benar. Nah, keduanya ini, Dok, yang benar itu yang seperti apa?
Kalau buat sikat gigi anak ya dok ya, emang harus apa ya dok ya, sepenting itu emang. Karena kan dari kecil itu dia gigi susu itu masih digunakan untuk lama. Setelah itu kalau dia udah ganti gigi tetap itu kan sampai selamanya kan dok gigi tetap itu. Maka dari itu dari kecil pun itu harus diajarkan cara sikat gigi yang benar. Nah kalau dari gigi itu sendiri itu kan dia banyak permukaannya ya dok ya, ada yang bagian depan, ada yang bagian samping, dalam, terus ada juga yang di bagian buat gigit makanan kayak gitu. Nah kalau yang pertama itu ya tadi dijelaskan ya dok ya tentang sikatnya kayak gimana, pasta giginya seberapa kayak gitu udah. Kemudian untuk caranya sendiri itu yang pertama itu dari depan dulu, dari depan gigi itu dilakukannya pokoknya jangan cuma atas doang atau bawah doang, harus dua-duanya, atas juga bawah juga. Jadi harus disikatin itu. Kalau bagian depan dulu itu caranya dari, kita ingetnya itu dari merah ke putih. Jadi ibarat kata itu merahnya itu gusi, putihnya itu gigi. Kalau ngajarin anak-anak Kalau jadi kayak Indonesia merah putih kayak gitu. Jadi dari gusi baru ke giginya kayak gitu. Jadi kayak disikat gitu. Atas disikat, kemudian kalau udah yang bawahnya. Terus kalau depannya udah dilanjutin sama yang bagian samping. Nah, samping ini juga selain dilakukan atas bawah juga kanan kiri. Jadi harus semuanya itu kena. Samping kena, belakangnya juga jangan lupa. Karena kadang itu makanan juga nempel itu di bagian belakang-belakang gigi. Kan? Makanya pemilihan sikat gigi juga sangat berperan. Karena kalau sikat giginya udah benar, tapi dari bentuk sikatnya salah, itu juga jadi kurang maksimal ya dok. Jadi dari sikatnya harus benar, dari caranya juga harus benar. Jadi kalau dari gigi yang bagian samping itu gerakannya kayak yang upin-ipin tuh dok, yang bulat. Nah itu biasanya yang dikatakan anak ya, sirkuler ya, sirkuler. Jadi kayak bulat gitu dilakukan di bagian gigi atas sama di bagian gigi bawah. Terus kalau misal yang kanan udah nih, lanjutin ya bagian kiri juga sama, bulat juga, sirkuler kayak gitu. Pokoknya kalau sikat gigi itu harus maksimal, nggak boleh kesusu. Jadi kayak dimaksimalin kayak bulat kayak gitu. Terus kemudian yang depan juga harus maksimal. Jadi seluruh bagian itu harus maksimal, nggak boleh kayak keburu-buru gitu, jangan. Karena kalau buru-buru nanti takutnya juga kurang bersih ya dong. Terus kalau udah di bagian gigi samping kanan kiri, dilanjutin ya bagian ini, bagian buat gigit makanan, bagian kunyah. Nah bagian kunyah itu dilakukan di bawah, di rang bawah juga, rang atas juga dilakukan kayak gitu. Nah gerakannya paling simpel nih kalau gigi yang bagian ini ya dok ya, bagian kunyah ya. Gerakannya cuma maju mundur. Tapi maju mundur pun itu juga kita harus memastikan bahwa makanan itu sudah bersih, nggak ada yang masih nempel. Sikat gigi juga bisa dibarengin sama ini, lihat di kaca, lihat di cermin. Jadi kita bisa lihat nih, apakah habis sikat gigi masih ada makanan nempel atau enggak kayak gitu. Terus kalau udah yang bagian kanan, di bagian kiri juga. Terus atasnya juga jangan lupa, kanan kiri dilakukan dua-duanya. Selanjutnya kalau udah di bagian kunyah, jangan lupa ya bagian dalam, bagian dalam gigi. Ini itu biasanya sering lupa ya dok. Paling sering lupa. Biasanya kalau aku sih dok dulu sering nemuin di pasien gitu, banyak kan giginya. Iya, yang bagian dalam kan dok. Jadi di luar kelihatannya bersih, kan biasanya kelihatan mata kan luar ya, kelihatan bersih. Tapi pasien suka ngeluh biasanya giginya kok kasar. Terus kalau kena lidah tuh rasa kotor. Gitu. Terus suka berdarah juga pas sikat gigi. Darah ngilu gitu, terus dan pas dia buka mulut dilihat ternyata kan di bagian dalam. belakangnya ya. Kalau bagian dalam itu memang harus ini ya, lebih lebih telaten sih dok sebenarnya, diteliti juga. Karena ya itu, karena dalam itu sisa makanan gampang banget nempel. Nah kalau udah nempel kayak gitu nanti dia jadi karang gigi, ya kan dok? Kayak gitu. Terus kalau caranya sendiri yang bagian dalam itu caranya agak mencungkil gitu ya dok ya. Mencungkil, jadi makanan-makanan yang nempel di sela-sela gigi itu bisa ngangkat. Jadi kayak agak mencungkil ke atas gitu loh. Kalau bawah ya ke atas, kalau atas agak ke bawah. Jadi agak nyungkil. Jadi makanan yang nempel di sela-sela itu bisa naik, bisa keangkat, jadi bisa bersih gitu. Soalnya kalau makanan yang nempel lama-lama kan dia jadi mengeras ya dok, jadi karang gigi. Nah kayak gitu, makanya harus memang semua bagian itu harus bersih, harus kesikat gigi, caranya benar, sikatnya juga benar. Waktunya dok?
Kalau waktunya sendiri sikat gigi itu kurang lebih sekitar 2 menitan. Sekitar 2 menit. Lama ya. Biasanya kalau lama. saya Dok biasanya sambil dengerin lagu sih. 2 lagu habis baru berhenti. Biasanya Iya, gitu. bisa juga. Karena kalau untuk ngitungin 2 menit tuh kan kita Iya, nggak nggak kehitung ya. tahu. Biasanya sambil nyanyi-nyanyi Sambil gitu kan. nyanyi-nyanyi, ya. Tapi digosok ya, jangan nyanyi tapi ininya sikatnya sikat gigi. dipakai. Ya emang ya boleh Dok sambil dengerin lagu. Saya Biar sih. tahu waktunya sih Dok. Saya ngitungnya gitu sih. Cuma ya terus juga bagus itu sambil ngaca biasanya, jadi di depan kaca, jadi kita benar-benar bisa lihat gitu bagian mana yang udah kesikat, bagian mana yang belum kesikat, kayak gitu seperti itu. Sama satu lagi Dok, Ini di lidahnya jangan lupa. itu Tadi kan di lidahnya dijelasin. jangan lupa. Jangan lupa pakai alat sikat lidah itu ada tongue scraper ya Dok ya. Tongue Nah, scraper. itu ada sendiri alatnya memang. Tapi kalau memang belum punya bisa pakai sikat gigi dulu aja. Tuh. Kalau sikat lidah itu ya satu arah aja. Jadi jari pangkal terus ke depan. Jadi makanan-makanan yang misal nyangkut atau nempel di lidah bisa bersih, bisa angkat semuanya. Emang kalau sikat di bagian lidah itu kalau belum terbiasa ini ya Dok ya, pengen muntah gitu ya Dok ya. Biasanya memang itu harus dibiasakan dari Iya, harus kecil sih. dibiasakan makanya. Terus kalau bisa, kalau pas sikat lidah itu jangan nafas pakai mulut, pakai hidung. Karena kalau pakai mulut malah dia bisa mendominasi lebih muntah lagi ya Dok ya. Jadi ya diusahakan pelan-pelan aja, tenang, jangan kayak takut gitu kayak. Iya, terus nyikat gigi tuh harus gentle ya, karena saya sering banget nemu di beberapa orang itu Dok. Dia tuh mungkin sikat giginya terlalu kenceng ya, jadi gusinya itu turun semua, gusinya turun, kemudian pasien datang itu keluhannya ngilu, giginya ngilu, kemudian pas dicek itu gusinya turun, jadi akar giginya kelihatan. Nah, itu biasanya salah satu penyebabnya adalah karena dia menyikat giginya terlalu semangat ya, terlalu kenceng gitu. Jadi santai aja, gentle aja sambil dengerin lagu boleh ya Dok. Yang penting caranya harus benar. Caranya dan pastikan semua permukaan itu tersikat dengan baik gitu. Itu sih. Terus apa lagi Dok? Mungkin ya, oh ya, sama yang terakhir juga tadi waktunya Dok, waktu sikat giginya. Itu 2 kali ya, ini kayaknya udah banyak yang tahu ya. 2 kali sehari, pagi setelah sarapan. Jadi jangan pagi mandi sikat gigi terus baru makan, salah. Jadi pagi itu Makan mungkin, dulu. boleh makan dulu 30 sampai 1 jam kemudian baru setelah itu sikat gigi. Kemudian karena kan dari pagi itu menjelang sore itu kan digunakan untuk aktivitas, jadi kan pastikan dalam kondisi bersih gitu, jadi tidak akan ada sisa-sisa makanan yang menempel terlalu lama di gigi seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti biasa sebelum tidur, malam sebelum tidur, jangan waktu mandi sore ya, malam sebelum tidur. Kenapa? Karena biasanya malam itu kalau kita tidur itu kan sistem kita kan saraf kita itu kan kalau kita tidur itu kan memang mengistirahatkan ya, mengistirahatkan tubuh kita, jadi fungsi sistem imun kita itu juga menurun. Nah, pada saat kondisi itu, kalau misalkan dia ada akumulasi bakteri atau progres bakteri di situ, misalkan di gigi, itu pasti progresnya akan lebih cepat dibanding kalau kita lagi beraktivitas atau kita lagi dalam kondisi fit kayak gitu. Makanya penting banget untuk kita bersihin dulu, jadi saat kita kondisinya bersih, baru kita istirahat. Mungkin segitu ya Dok, info sedikit tips lah, pengetahuan dari kami tentang cara menjaga kesehatan gigi anak dan juga mencegah supaya gigi anak itu nggak berantakan seperti rapi gitu kan. Oke, terima kasih untuk penonton semua, semoga ilmu kami bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan, sahabat Sejonegoro FM. Sehat bersama Sejonegoro. Dadah.